Dahulu, Nusantara hidup dengan tradisi dan cerita yang menembus waktu. Kini kami hadir untuk menelusuri jejak-jejak itu melalui diorama-diorama yang menakjubkan. Halo semuanya, aku Hawa bersama teman-temanku Nazma, Wulan, Tasya, dan Reza. Ayo ikuti perjalanan kami. Di setiap sudut Balai Panyawangan, masa lalu Purwakarta menunggu untuk diceritakan. Dari kisah Tatar Sunda hingga jejak pemimpin, ayo kita jelajahi sejarah yang hidup ini. Kita berada di Balai Prabu Niskala Wastukencana, Purwakarta. Di Hall of Fame ini tersaji sosok para bupati dan wakil bupati yang pernah memimpin, menghadirkan jejak sejarah dan perjalanan pembangunan daerah ini. Selanjutnya kita menuju Balai Prabu Ningratwangi yang memperlihatkan Purwakarta pada era Hindia Belanda 1800 sampai 1942. Setelah Balai Prabu Ningratwangi, kita lanjut ke Balai Prabu Dewa Niskala yang menggambarkan Purwakarta pada masa pengaruh Mataram, VOC, dan Hindia Belanda antara 1620 sampai 1799. Dari Balai Prabu Dewa Niskala, kita lanjut ke Balai Prabu Jayaningrat yang menampilkan Purwakarta pada masa pergerakan nasional hingga pendudukan Jepang. Selanjutnya ada buku digital yang menceritakan tentang keluarga Kang Dede Mulyadi sebagai mantan Bupati Purwakarta dan beberapa kegiatan yang pernah ia hadiri. Nah, ini ada beberapa buku digital yang ada di diorama Purwakarta. Museum Balai Panyawangan juga memiliki koleksi wayang yang cukup banyak. Wayang merupakan kesenian atau karya seni budaya asli Indonesia yang pertunjukannya meliputi beberapa unsur seni. Yang gak kalah menariknya, di diorama Purwakarta ini terdapat bioskop mini loh yang menampilkan keindahan kota Purwakarta. Suasananya juga kayak di bioskop beneran loh. Balai Panyawangan Diorama Nusantara ini dibangun untuk nunjukin betapa pentingnya arsip dalam perjalanan bangsa kita. Di sini, sejarah Indonesia dari masa ke masa ditampilkan lewat perpaduan arsip, seni, dan teknologi. Jadi, kita bisa belajar tentang wilayah, budaya, politik, sampai infrastruktur dengan cara yang lebih seru. Balai Madura menyajikan peradaban manusia prasejarah, sejarah manusia purba di Indonesia, dan proses terbentuknya Nusantara. Balai NTB atau Lombok menyajikan masa Kesultanan Islam dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Balai NTT atau Flores menyajikan multimedia kerajaan di Indonesia dan mural relief raja-raja Nusantara. Balai Maluku menyajikan keanekaragaman budaya, kekayaan alam, adat istiadat, ikon atau simbol daerah, bangunan, rumah adat, ragam hias, hingga kuliner dari setiap provinsi di Nusantara. Balai Sulawesi menyajikan perkembangan pelayaran dan replika kapal-kapal laut di Nusantara. Balai Purwakarta Istimewa menyajikan pesona Purwakarta, capaian pembangunan dan penghargaan, serta penghargaan dari UNESCO buat desain Nusantara. Jadi, itulah beberapa museum yang kita kunjungi dan kita analisa. Kapan-kapan kamu harus kesini juga, siapa tahu kamu bisa nemuin sesuatu yang baru dan menarik.